Halo semua, perkenalkan nama saya Felicia Wijaya, saya dari jurusan Accounting dari Universitas Ciputra Surabaya, dan hari ini saya akan mengajarkan kalian cara membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Seperti yang kalian bisa lihat di screen, saya sudah memiliki COA atau Charts of Account, yaitu bagan-bagan akun di dalam akuntansi beserta kode-kodenya. Jadi yang pertama kita akan membuat sheets baru dan kita akan membuat jurnal umum yang pertama. Nah, tabel yang biasanya ada di jurnal umum terdiri dari nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, terus nanti untuk value-nya debit, kredit, dan yang terakhir ada keterangan. Kita akan mendesain ini sebagai warna biru. Nah, agar kita tidak harus mengetik satu-satu untuk bagian akun nanti, kita dapat menggunakan yang dinamakan sebagai data validation. Nah, jadi caranya itu adalah kita harus membuat memblok di bagian kolom akun debit dan kredit agak bawah sedikit, pergi ke data, cari data validation, dan mencari yang list. Habis itu source-nya kita menggunakan di sheet sebelumnya yang terlebih akun-akun kode tadi. Kita memblok ini sampai bawah dan mengklik OK. Nah, kita bisa lihat bahwa di kolom akun debit dan kredit ini kita sudah dapat memilih akun-akun yang kita inginkan. Oke, mari kita lanjut ke nomor 1. Di nomor 1 ada surat penyetoran modal, di mana kalau kita lihat di sini, dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, artinya transaksi ini terjadi pada 1 Januari 2025, saya telah melakukan penyetoran modal tunai ke dalam usaha Cafe Caca sebesar 20 juta. Nah, dari nomor 1 ini kita dapat melihat bahwa perusahaan kita adalah Cafe Caca. Dan kita bisa lihat kita melakukan penyetoran modal secara tunai, di mana tunai adalah kas, dan kas sendiri itu termasuk sebagai aset. Dan aset kalau bertambah ada di debit. Jadi untuk nomor 1 kita dapat tulis tanggalnya dulu 1 Januari 2025, pergi ke akun debit, mencari yang dinamakan kas, pergi ke debit yang di sini, dan menulis nilainya seharga 20 juta. Nah, agar di bagian nilai, di bagian debit kredit ini dapat tertera jelas bahwa ini adalah juta rupiah, untuk menambahkan kotak komanya atau titik, kita dapat pergi home dan mengetik yang ini. Jadi, kita dapat tahu bahwa ini adalah 20 juta. Nah, kita dapat lihat juga bahwa di nomor 1 ini merupakan penyetoran modal, di mana modal sendiri termasuk sebagai ekuitas, dan ekuitas kalau bertambah itu bertambahnya di kredit. Jadi kita bisa tulis di 1 Januari 2025, pergi ke akun debit, mencari modal seharga 20 juta. Jadi kalau di jurnal umum, di debitnya ada 20 juta, di kredit pun harus ada 20 juta. Oke, mari kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 ini kita menerima invoice dari PT Starbucks pada 2 Januari 2025. Invoice ini diberikan kepada kita Cafe Caca, di mana berarti kita ada membeli barang-barang tersebut yang terdiri dari kopi, susu, dan gula, di mana barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat habis, sehingga itu termasuk sebagai supplies atau yang biasa disebut sebagai perlengkapan. Dan perlengkapan sendiri ini termasuk sebagai aset, dan kita bisa melihat bahwa aset kita bertambah senilai 2 juta, dan kalau aset bertambah itu akan masuk di akun debit. Jadi kita dapat tulis tanggalnya dulu di 2 Januari 2025. Di bagian akun debit, kita akan mencari perlengkapan, double klik di atas agar space-nya lebih banyak. Habis itu kita tulis 2 juta. Nah, kita tulis lagi tanggalnya di sini. Di sini di sebelah kita melihat kwitansi pembayaran yang diterima dari Cafe Caca. Artinya ini kita telah membayar kepada PT Starbucks di sini secara tunai senilai 2 juta. Artinya telah lunas terbayar. Artinya tunai kita berkurang atau kas kita berkurang, di mana berarti aset kita berkurang, dan kalau aset berkurang akan dimasukkan di kredit. Jadi di 2 Januari di bagian akun kredit kita akan mencari kas, dan di bagian value-nya kita akan tulis sebagai 2 juta. Nah, untuk nomor 1 tadi, kita dapat tulis keterangannya sebagai penyetoran modal. Kita dapat space di atas, di copy paste sampai sini. Dan untuk nomor 2, kita dapat menulis ini sebagai membeli perlengkapan. Dan double ketik di atas juga. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita menerima faktur pembelian yang terjadi di 3 Januari 2025. Jadi kita dapat tulis dulu di bagian tanggal 3 Januari 2025 agar lebih gampang nanti kalau mau dikerjakan.
Nah, kita bisa melihat bahwa kita menerima faktur penjualan dari penjual yang bernama Toko Kopi Jaya dan pembeli adalah Cafe Caca, yaitu kita. Di mana dapat dilihat di sini bahwa kita sebagai pembeli, kita membeli mesin espresso profesional seharga 10 juta. Nah, mesin itu termasuk barang yang bisa digunakan secara terus-menerus, di mana itu termasuk sebagai peralatan. Dan peralatan termasuk sebagai aset, yang dimana kalau aset bertambah, itu akan bertambah di debit. Jadi kita dapat di akun debit, kita akan menulis peralatan senilai 10 juta. Oke, dan yang bertambah di akun kredit, kalau kita melihat baik-baik di faktur pembelian, kita membeli mesin ini dilakukan secara kredit. Artinya, tidak ada kwitansi di sini. Kita masih harus membayar Toko Kopi Jaya ini, dan kita memiliki utang kepada mereka senilai 10 juta. Di mana utang sendiri termasuk liabilitas, di mana itu adalah kalau bertambah liabilitasnya itu akan masuk di bagian akun kredit. Jadi di akun kredit kita akan mencari yang namanya utang senilai 10 juta. Dan di keterangannya kita akan menulis membeli peralatan. Oke, lanjut untuk nomor 4. Di sini ada kwitansi pembayaran yang terjadi 5 Januari 2025. Mari kita tulis tanggalnya dulu. Oke, mari kita analisis apa yang terjadi di 5 Januari ini. Oke, jadi kita menerima kwitansi ini dari Khairil Edgard untuk pembayaran pembelian kopi seharga 5 juta, di mana kita sebagai penerimanya Cafe Caca menerima duit seharga tunai atau cash senilai 5 juta. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa kas kita bertambah senilai 5 juta, dan kas kalau bertambah itu artinya bertambah di aset, di mana aset sendiri kalau bertambah akan dimasukkan di debit. Oke, jadi di bagian akun debit di 5 Januari kita akan menulis kas, debitnya seharga 5 juta. Dan untuk akun kredit, ini kita menerima pembayaran dari customer, sehingga ini termasuk sebagai pendapatan, di mana pendapatan tersendiri adalah ekuitas, dan ekuitas kalau bertambah termasuk sebagai di akun kredit. Jadi di bagian akun kredit kita akan mencari pendapatan, double klik di atas, dan menulis di sini 5 juta. Dan untuk keterangannya kita dapat tulis ini sebagai pendapatan kopi. Di bawahnya pun kayak gitu, kita bisa copy paste langsung. Oke, mari kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada faktur penjualan di mana kita sebagai penjual kali ini Cafe Caca yang terjadi 7 Januari 2025. Kita dapat tulis di tanggalnya dulu, 7 Januari 2025. Dan selanjutnya kita akan lanjut menganalisis apa yang terjadi di tanggal tersebut. Jadi, di sini ada nama pembeli yaitu PT Aroma Nusantara. Dia membeli dari kita kopi premium Dubai senilai 3 juta. Tapi kita dapat dilihat di sini bahwa penjualan dilakukan secara kredit. Artinya, PT Aroma Nusantara atau customer kita ini belum melakukan pembayaran kepada kita, sehingga mereka itu memiliki utang kepada kita atau mereka memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada kita. Yang itu berarti ini dinamakan sebagai piutang. Dan piutang pun termasuk aset. Dan seperti yang saya bilang tadi, aset kalau bertambah akan dimasukkan di debit. Jadi di bagian akun debit, kita akan mencari yang namanya piutang, pergi ke harganya, yaitu senilai 3 juta rupiah. Oke. Dan kita bisa melihat karena penjualannya ini dilakukan secara kredit dan customer ini telah membeli dari kita, sehingga kita telah menerima yang dinamakan sebagai pendapatan, di mana pendapatan itu termasuk sebagai ekuitas, dan ekuitas kalau bertambah akan ditambah di bagian kredit. Jadi di akun kredit kita akan mencari yang namanya pendapatan, menulis di kredit seharga 3 juta. Kita dapat tulis ini sebagai pendapatan. Kopi part 2. Oke, kita akan lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini kita adalah pembayarnya Cafe Caca dan terjadi di 10 Januari 2025. Mari kita tulis ini 10 Januari 2025. Di sini kita telah melakukan pembayaran untuk beban listrik bulan ini, yaitu bulan Januari, seharga 1 juta, dan kita membayar ini sebagai tunai. Dan seperti kita tahu, di sini ada beban listrik, dan beban listrik ini akan kita masukkan di bagian debit, karena ini mengurangi ekuitas kita. Jadi di bagian debit, kita akan mencari yang namanya beban listrik. Bagian debit akan seharga 1 juta.
Dan kita melakukan pembayaran ini seperti yang dilihat di bukti pembayaran ini sebagai tunai. Jadi tunai kita berkurang, which means asetnya kita berkurang. Dan kalau aset berkurang akan dimasukkan di kredit. Jadi di akun kredit kita akan mencari di bagian kas dan menulis untuk harganya itu harga 1 juta. Kita tidak bisa tulis beban listrik Januari. Kita dapat copy paste ini juga. Oke, mari kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini terjadi pada 12 Januari 2025. Kita akan ke 12 Januari 2025. Dan mari kita lanjut analisis apa yang terjadi di tanggal itu. Oke, jadi di sini kita menerima kwitansi pelunasan piutang dari PT Aroma Nusantara seharga 3 juta. Dan ini merupakan pelunasan piutang atas penjualan kopi di 7 Januari 2025 sehingga kita telah menerima cash dari PT Aroma Nusantara ini dan cash kita bertambah, artinya aset bertambah dan aset kalau bertambah dimasukkan di debit. Jadi nomor 7 kita akan mencari kas di bagian debit dan akan melakukan menulis seharga 3 juta di nilainya. Oke, dan yang termasuk di akun kredit di sini adalah karena piutangnya sudah lunas, artinya piutangnya sudah berkurang, di mana piutang kalau uh, mengurangi aset, dia itu akan masuk di kredit. Jadi di bagian akun kredit kita akan mencari piutang dan menulis ini sebagai 3 juta. Dan untuk keterangan, kita bisa menulis ini sebagai pelunasan piutang. Kita tinggal copy paste di sini. Oke, mari kita lanjut ke nomor 8. Oke, kita bisa lihat bahwa di kwitansi ini terjadi pada tanggal 15 Januari 2025. Kita bisa menulis dulu di bagian tanggal 15 Januari 2025 di bawahnya juga. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa sudah menerima kwitansi dari kita Cafe Caca. Artinya kita yang membayar senilai 10 juta untuk pembayaran pelunasan seluruh utang ke toko Kopi Jaya pada tanggal 3 Januari. Artinya utang yang kita punya tadi di tanggal 3 Januari kita sudah membayar lunas seharga 10 juta. Artinya utang kita atau yang termasuk liabilitas kita ini akan berkurang sehingga liabilitas kalau berkurang akan termasuk di bagian debit. Kita akan menulis utang di sini dan senilai 10 juta rupiah. Kita akan menulis di bagian 10 juta kurang 10. Oke. Dan karena kita sudah membayar menggunakan kwitansi, artinya kita menggunakan tunai, sehingga tunai kita berkurang atau kas kita berkurang, di mana kas sendiri merupakan sebuah aset, dan aset kalau berkurang akan dimasukkan di bagian kredit. Jadi akun kredit, kita akan mencari kas, lalu di nilai kreditnya sendiri kita akan menulis sebagai 10 juta. Kurang 1 nolnya lagi. Oke, mari kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini kita dapat melihat bahwa ini terjadi untuk 20 Januari 2025. Mari kita tulis tanggalnya dulu. Oke, apa yang terjadi di sini? Jadi ada kwitansi yang kita terima dari Majestic Event Organizer. Jadi Majestic Event Organizer ini telah membayar seharga 2.500.000. Dan ini pembayaran untuk pemesanan acara sebesar 2.500.000 untuk tanggal 30 Januari 2025. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini bahwa kita telah menerima uang kas sebesar 2,5 dari Majestic Event Organizer sendiri. Jadi kas bertambah, artinya aset bertambah dan aset bertambah ada di debit. Jadi di bagian akun debit kita tinggal mengklik kas, menulis harga debitnya seharga 2.500.000. Nomornya satu. Dan ini kita menerima uang untuk jasa yang akan kita lakukan nanti. Artinya ini merupakan pendapatan yang kita terima di muka, di mana ini tetap termasuk sebagai liabilitas, di mana liabilitas sendiri kalau bertambah akan masuk di bagian akun kredit. Jadi untuk di bagian akun kredit kita akan mencari pendapatan diterima di muka, double klik di atas, dan di bagian kredit kita akan menulis jumlahnya senilai 2.500.000. Oke, dan tadi nomor 8 aku juga lupa menulis ini sebagai
pelunasan hutang, hutang, itu di sini. Dan yang untuk nomor 9 tadi, in, nomor 9 tadi di sini, ini adalah pendapatan yang kita terima di muka Pak untuk tanggal 30 Januari nanti. Jadi keterangannya kita bisa tulis sebagai pendapatan diterima di muka untuk tanggal 30. Double tap di atas dan kita akan mengcopy paste di sini. Oke, mari kita lanjut ke nomor 10. Jadi nomor 10 ini terjadi pembayaran pada 25 Januari 2025. Jadi kita tulis dulu tanggalnya. Dan kita akan menganalisis apa yang tadi 25 Januari. Oke, jadi ini tanggal pembayaran, nama pembayar adalah Cafe Cacah, artinya kita yang membayar untuk ini. Di mana jenis pembayaran ini adalah membayar sewa tempat untuk bulan Februari. Artinya, ini kita membayar untuk sewa bulan depan. Dan kita membayar ini secara tunai untuk beban sewa bulan Februari 2025. Nah, ini artinya ini termasuk sebagai sewa yang dibayar di muka, di mana sewa dibayar di muka tetap termasuk sebagai aset dan aset kalau bertambah akan masuk di bagian debit. Jadi di bagian akun debit ini kita akan mencari sewa yang dibayar di muka, double klik di atas, dan kita akan menulis sewa dibayar di mukanya seharga 3 juta. Dan untuk yang masuk di akun kredit, kita dapat melihat bahwa kita membayar secara tunai 3 juta, artinya kas kita akan berkurang. Artinya aset kita akan menurun dan aset kalau berkurang akan dimasukkan ke dalam kredit senilai 3 juta. Oke, ini kita harus menambahkan di home agar punya titik. Oke, nah untuk keterangannya kita dapat menulis ini sebagai beban sewa bulan Feb. Oke, mari kita lanjut ke nomor 11. Oke, ini adalah bukti pembagian dividen yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2025. Oke, ini dibayarkan kepada Felicia Wijaya, yaitu pemilik Cafe Caca. Oke, jadi kita bisa pertama tulis 27 Januari 2025. Oke, karena ini merupakan pembagian dividen, artinya dividennya dividen kita akan berkurang senilai 1 juta, di mana dividen sendiri termasuk ekuitas, di mana kalau ekuitas terkurang akan masuk di bagian akun debit. Jadi di bagian akun debit kita akan mencari yang dinamakan dividen, menulis value dividennya senilai 1 juta, dan untuk di bagian akun debit di sini kita menerima kas sebanyak 1 juta. Kita bisa, salah, maaf guys. Jadi kita dari perusahaan kita itu akan terkurang senilai 1 juta, sehingga kas itu adalah aset, dan aset kalau berkurang akan masuk di kredit. Jadi di bagian akun kredit kita akan menulis, oh no, data validationnya habis guys. Oke, kita bikin lagi blok yang banyak. Makanya kalau kita mau membuat jurnal umum, kita harus blok yang banyak biar tidak terulang seperti ini. Ini value, balik ke list, ke sheets, pergi ke source, balik ke sheets tadi, dan tulis ini. Oke guys, mari kita lanjut. Di bagian akun kredit di sini, kan cara pembayarannya tunai. Tunai kita atau kas kita berkurang, sehingga ini akan mengurangi aset kita. Artinya akan masuk di akun kredit senilai 1 juta. Nolnya kurang 1. Oke, selanjutnya untuk keterangan kita akan dapat menulis ini sebagai pembagian dividen. Dan, oke, mari kita lanjut ke nomor 12 dan juga nomor terakhir untuk jurnal umum ini, di mana di sini ada berita acara pengakuan pendapatan yang terjadi di 30 Januari 2025.
Oke, di sini berita pengakuan pendapatan. Oke, jadi kita bisa lihat di sini pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 telah dilakukan penyajian dan penyelesaian pesanan acara oleh Cafe Caca kepada pelanggan dengan rincian sebagai berikut. Senilai 2.500.000 dari pelanggan PT untuk PT Aroma Nusantara. Dan status pembayarannya telah dibayar di muka pada tanggal 20 Januari 2025 tadi. Artinya pendapatan diterima di muka yang kita dapatkan pada tanggal 20 2025 telah kita lakukan. Sehingga pendapatan yang kita terima di muka tadi akan terkurang, yang dimana kalau pendapatan diterima di muka itu termasuk sebagai liabilitas, dan kalau liabilitasnya berkurang akan masuk ke bagian akun debit. Jadi di bagian akun debit kita akan mencari pendapatan yang diterima di muka, double klik di atas, menulis nilainya seharga 2.500.000. Ya benar, 2.500.000. Dan karena ini sudah dapat diakui sebagai pendapatan karena customernya sudah bayar dan kita juga sudah melakukan jasa kita atau kewajiban kita kepada customer ini, sehingga ini dapat diakuin sebagai pendapatan. Dan pendapatan sendiri termasuk sebagai ekuitas, dan ekuitas kalau bertambah akan dimasukkan ke dalam kredit senilai 2.500.000. Dan untuk keterangannya, kita dapat tulis ini sebagai pengakuan pendapatan. Dan inilah caranya membuat jurnal umum di Excel. Oke, dan kalau kita mau ngecek, kita dapat tulis sum-nya di debit ini. Double klik di atas. Dan juga mengecek sum kredit. Klik di atas. Dan kita bisa lihat bahwa total debit dan kredit ini balance yaitu 63 juta. Oke guys, dari jurnal umum yang kita buat tadi, kita mau merekap akun-akun apa aja yang telah kita gunakan. Jadi kita akan tulis di sini sebagai akun, dan kita akan menulis rumus if sama dengan jika akun debit sama dengan kosong atau nggak ada, kita akan menulis itu sebagai akun kredit. Tapi jika selain itu, kita akan menulisnya sebagai akun debit. Artinya akun debitnya tersedia. Dan kita tinggal enter aja. Dan untuk seperti contohnya di tanggal 1 ini kita menggunakan kas, akan tertulis kas di sini. Dan agar kita tidak harus menulis satu-satu di bagian akun, kita akan menarik ke bawah dan akan langsung tercatat semua apa-apa akun apa aja yang kita butuhkan atau yang telah kita tulis. Selanjutnya kita akan membuat yang dinamakan dengan buku besar. Cara membuat buku besar adalah yang pertama, kita akan masuk insert dan mengetik pivot table. Dari pivot table ini kita akan mengambil dari table range atau data source-nya, itu dari jurnal umum yang telah kita buat tadi, kita blok dari awal sampai akhir, dan mengetik OK. Di pivot table ini, data-data yang kita butuhkan adalah tanggal, sum of debit kreditnya, dan juga akun, di mana akunnya akan dipasang di filter. Dan kita juga butuh keterangan. Maaf, keterangannya tinggalan, tapi tanggalnya harus di atas keterangan. Dan akan mendapatkan akun buku besar seperti ini. Nah, tapi untuk membuat akun buku besarnya kita lebih bagus, kita akan, contohnya yang dibutuhkan hanya kas. Cara membuatnya lebih bagus, kita dapat pergi di bagian desain, dan kita akan menulis don't show subtotal, jadi apa aja yang dibutuhkan, dan report layoutnya dalam bentuk tabular, sehingga akan lebih rapi seperti ini. Dan uh, untuk mengetahui apa yang sisa cuman kredit atau debit, oh kita dapat tukar juga guys kredit dan debitnya seperti ini. Insert, kita akan ke pivot analyze tadi, balik ke field list, dan kita akan menaikkan debitnya. Sehingga debitnya akan lebih duluan daripada kredit dan dapat terlihat lebih rapi juga guys. Oke, dan kita bisa lihat di sini bahwa debitnya itu lebih besar dari kredit, dan kita mau langsung aja uh, mencari tahu, jadi dikasih itu yang dominan itu debit atau kredit. Jadi kita akan ke pivot table analyze, kita akan ke field item and set, menulis calculated field, dan kita contohnya di sini akan menulis debit. Di sini kita akan menulis if
rumus if sama dengan debit lebih besar daripada kredit, maka debit sama dengan ini dikurangin kredit. Jika tidak, sama dengan strike. Oh maaf guys, sama dengan 0. Maaf guys, ini sudah tutup kurung di sini. Nggak boleh, harusnya tutup kurungnya di sini. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa yang dominan di sini adalah debit dan senilai 1,3. Nah, ini. Di sini kita juga bisa menutup. Oke, kita juga di sini bisa menulis lanjutan yang tadi sebagai calculated field di bagian kredit. Kita dapat tulis ini KR aja. Dan kita akan menulis rumus if sama dengan kredit. Aduh, ke double. Kredit sama lebih besar daripada debit, maka kredit akan dikurangi debit. Jika lain daripada itu akan 0, tutup kurung. Oke. Dan sudah selesai untuk akun buku besarnya. Nah, untuk ini kita tinggal copy. Ini untuk akun kas. Dan kita akan membuat untuk akun-akun yang lainnya, kita tinggal copy paste saja. Kas, kita pakai yang piutang. Kita akan copy paste lagi di bagian perlengkapan. Jadi kita sudah ada 3 akun di sini dan kita akan melanjutkannya sampai akun yang terakhir. Sini kita akan copy paste lagi. Perlengkapan kita akan lanjutkan ke peralatan. Sini kita akan copy paste lagi sebagai sewa dibayar di muka. Lanjut lagi di liabilitas kita taruh di sini saja. Sewa dibayar di muka tadi udah, sehingga kita akan lanjutkan ke hutang. Dan setelah hutang kita akan melanjutkan pendapatan dibayar di muka. Dan setelah itu setelah pendapatan dibayar di muka, kita akan menulis modal. Setelah modal, kita akan menulis pendapatan. Ini perlengkapannya jangan lupa diancentang. Terus lanjut lagi kita akan menulis yang terakhir yaitu beban. Oh, ternyata masih ada guys. Beban listrik. Dan lanjut lagi kita akan menulis yang terakhir. Tinggal di copy paste lagi. Kita akan menulis dividen. Dari sini kita sudah membuat akun buku besar kita yang berisikan kas, piutang, perlengkapan peralatan, sewa dibayar di muka, hutang, pendapatan, modal, pendapatan diterima di muka, modal, pendapatan, dan juga beban listrik, dan juga dividen. Di mana ini kalau kita total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di mana sama dengan kode yang kita miliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas dengan akun yang kita buat. Dan di tiap akun sudah terhitung sisa kredit ataupun debit yang ada. Sekian dari pembuatan buku besar. Oke, dan ini buku besar yang telah kita buat, dan agar angkanya lebih bagus, kita dapat menggunakan ini. Jadi kita blok semua dulu, dan kita akan mengetik ini seperti yang saya sudah ajarkan tadi. Begitu pula yang di bagian sini. Dan kita akan mendapat hasil seperti ini. Dan untuk membuat neraca saldo, untuk neraca saldo, kita akan mengcopy salah satu tabel akun dari sini, dari buku besar yang telah kita buat tadi.
Habis gitu kita akan meng-paste di sini. Double space. Dan dari sini kita akan pergi ke pivot table analyze dan kembali ke field list, di mana kita hanya akan menggunakan akun debit, akun debit, dan kredit, di mana akunnya akan berada di rows. Habis itu selesai, dan kita akan di bagian akun, kita akan select all saja, dan telah terjadi neraca saldonya. Dan untuk ngecek balance, kita akan menggunakan rumus sama dengan sum dari atas sampai bawah. Tujuh adalah dari sini, sum dari atas sampai bawah. Dan kita melihat bahwa angka dari debit dan kredit itu balance. Untuk mempercantik, kita dapat menggunakan ini. Nah, kita dapat lihat bahwa di akhir neraca saldo kita balance, di mana kemungkinan neraca saldo jurnal umum buku besar ini benarnya sangat tinggi. Dan begitulah cara kalian membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Semoga video ini membantu kalian cara membuat ini semua dengan baik. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.